Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami, yaitu Explore Mystery Channel. Bicara sejarah adalah suatu peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Kali ini tim Explore Mystery berada tepat di belakang saya, yaitu semacam waduk pengairan sawah. Mungkin warga setempat menyebutnya itu embung. Dan di sini kita berada di tepatnya Kampung Lemah Abang, Desa Karangmukti. Untuk informasi lebih luas lagi, kita juga akan menghadirkan narasumber yang nanti akan kita panggil sini untuk menjelaskan lebih lengkapnya lagi. Namun lokasi yang di belakang saya ini sempat viral, sempat juga diliput oleh stasiun televisi swasta, bahwa di belakang saya ini tepatnya yang dibilang embung, pernah terjadi penemuan koin atau liontin yang diduga pada masa kerajaan, dan itu bisa dibilang sudah beberapa ratus tahun yang lalu. Untuk membuktikan kebenarannya dan informasi yang lebih luas dan lebih tepat, kita akan memanggilkan narasumber. Untuk itu tetap pantengin di channel Explore Mystery Channel. Kita akan mencoba memanggilkan narasumber yang paham dan tahu betul cerita seperti apa sebelum adanya embung ini dibuat atau terjadi adanya embung ini sendiri. Untuk itu waktu dan tempat Pak Tata bisa bergabung. Assalamualaikum. Ini dengan Bapak siapa? Oh, Bapak Atta ya, bukan Tata ya. Pak Atta, ini alhamdulillah ya, sebelumnya saya makasih udah punya kesempatan, diberi kesempatan ada di Kampung Lemah Abang ya, Desa Karangmukti. Alhamdulillah. Pak Atta sendiri ini kan istilahnya warga setempat ya. Bahkan Pak Atta salah satu yang ikut membangun ya ini ya. Nah, itu bisa diceritain nggak Pak Atta sejarahnya atau sebelumnya Dambung ini suasananya seperti apa? Sebelumnya ini kan memangnya tadinya juga tempat air kali lah ya, kali ya, asal pusatnya dari pintu air itu lurus ke sana. Nah ini buat pembangunan sini. Nah ini tuh yang lebar batu ini, batu merah itu buat jalan air ke sana, itu gorong-gorong tuh. Oh, itu gorong-gorong. Iya, asalnya yang disebut batu merah itu ya. batu merah ya itu. Nah, terus lama-lama kemarin pintu airnya rusak. Jadi dibikin lagi depan. Nah, ini jadi digali sini, digali ya. Iya, membuat penampungan air sini, buat ke sawah. Berarti pada masa dahulunya itu sawah ya? Iya, sawah sawah sama pintu air. Iya. Oke. Katanya pernah ya bahwa di sini pernah kejadian ada yang namanya penemuan liontin ya, atau koin ya. Iya, itu gimana ceritanya Pak? Setelah itu lalu waktu ada yang nemuin kan ke bawahnya sama mobil. Orang kedua. Karena faktor galian ya? Iya, galian. Nah, terus galian ke bawah mobil di tanah. Sama ke mobil ke bawah tuh, jadi yang menemuin itu sakit-sakitan, nggak sembuh-sembuh. Lantas dipasrahkan sama kedusun, apa iya. Jadi tuh dia amankan sama dia, tapi nggak ada apa-apa lagi. Ada juga yang batu yang ke bawah ke mobil tuh yang sedikit-sedikit gitu. Ada juga yang ya serpihan, serpihannya sakit-sakitan terus. Sama, berarti bukan hanya orang yang menemukan liontin aja ya, tapi orang yang membawa batu, bongkahan atau pecahan dari sini juga turut sakit. Iya. Orang tadinya juga sebelumnya dia kalau mau membongkar ini, bilang dulu sama dia, katanya minta kambing, ya gitu. Minta kambing. Iya. Oh, makhluk yang ada di sini. Iya. Minta kambing. Jadi sama saya disanggupin, rasa udah selesai lah dulu gitu. Kalau selesai dulu. Iya. Tetap tuh dia masih juga. Masih nagih aja. Iya, masih nagih aja. Banyak lah warga yang pada kesurupan. Banyak ya, iya. Memang berarti faktor ini kan yang saya lihat udah modern ya, dibuat wisata ya. Artinya faktor dibuat wisata karena ada kejadian itu kah benar? Iya.
jadi wisata itu. Ya memang selain daripada sisi lain atau sisi mistis ya, sisi positifnya juga mungkin saya cukup salut ya dengan warga setempat ada inisiatif untuk penampungan air. Mungkin lebih tepatnya ketika musim kemarau tiba paling tidak bisa dipakai, digunakan ya Pak ya. Digunakan itu yang tujuannya lurah kan gitu. Betul. Yang desa. Dengan lurahnya saat ini siapa Pak yang menjabat? Sumardi. Pak Sumardi ya, Pak Sumardi, makasih udah diizinkan juga meliputi tempat ini. Jadi buat sahabat Explore Misteri juga yang ada dimanapun berada, ternyata di sini terciptanya wisata embung apa namanya Pak? Air batu berem. Embung air batu berem. Ternyata di balik kisah pariwisata ini ada sejarah bahwa ada penemuan liontin atau penemuan koin pada masa dulu ya. Dan ternyata Pak Atta ini salah satu saksi hidupnya yang pada proses pembangunan embung ini sendiri. Ternyata lurah setempat beserta jajarannya dan masyarakat bahu membahu ya, ternyata punya inisiatif untuk penampungan air yang mana manfaatnya untuk para petani ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah ya, terima kasih itu. Berarti selain itu Pak ada cerita lain Pak? Kayak apa ya? Jadi sekarang ini ya murunan udah mulai wisata lah gitu, udah mulai merintis lah gitu. Kalau pendapat Bapak sendiri ya, sebelumnya kan ini bukan wisata, sampai sekali jadi wisata. Iya, gitu. Ada manfaatnya nggak Pak? Atau pendapat Bapak seperti apa? Ya kalau sebelumnya mah, ya emang orang tadinya sawah. Sawah ya. Iya. Ya mudah-mudahan kalau emang ini jadi wisata bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar dan juga bisa membuka lapangan kerja juga ya Pak ya. Iya. Amin. Ya. Berarti dulu ini pintu air ya, kan juga bendungan sawah. Berarti ada katanya kata Bapak yang bilang di sana tadi ya. Di sana ada juga bendungan ya. Iya, itu emang itu wisata. Berarti pada saat Bapak masuk ke situ dulu pernah nggak sih Pak kejadian ini kan pintu air nih? Iya. Entah ada yang maaf ya bahasa orang kami kelelap atau meninggal itu ada nggak Pak? Banyak. Oh ada. Iya. Cuman kalau itu emangnya kebanyakannya orang pada julida gitu ya, banyak konyol lah gitu mati keluar. Tapi yang meninggal mah cuma satu, saya inget ini. Oh di sini pernah makan korban juga ya Pak? Iya tuh di Gelodongan itu lagi masih kecil. Oh Bapak masih kecil. Iya. Berarti kalau Baru Bapak itu aja. bener-bener ngalamin ya proses dari awal nih sebelumnya ada embung sampai airnya ada embung ya. Iya. Kurang lebih berapa hektar nih Pak yang di Sekitar 600. oh, kurang lebih 2 hektar kurang lah ya. 2 hektar kurang. Jadi buat teman-teman yang berada sesuai informasi Pak Atta bahwa sebelumnya ini embung tercipta atau dibuatnya embung itu jalan sungai ya Pak, sungai atau pintu air. Bahkan kalau nanti bisa diperhatikan juga di tengah ada yang namanya Bata Merah Pak ya. Itu salah satu situs embung itu sendiri. Kembali ke liontin tadi bahwa masyarakat yang menemukan liontin atau koin yang diduga itu pada masa kerajaan, tak hanya itu ternyata orang yang mengangkut bebatuan yang terbawa sampai tempatnya pun mengalami sakit-sakitan Pak ya, sampai akhirnya sempat banyak yang rasukan juga ya. Iya. Ada lagi Pak, Bapak ada yang mau disampaikan nggak buat masyarakat sini atau orang banyak tentang embung ini sendiri yang disampaikan? Kepada masyarakat Karangmukti, ya ini bukannya kita sebagai wawancara itulah, bukan kita kuncian bukan apa, ya, cuman saya menyampaikan mohon tolonglah dijaga baik-baik ini buat lantaran ini embung air untuk pertanian. Ya lanjutnya sekarang jadi pariwisata. Yang mudah-mudahan aman dan lancar. Iya, mudah-mudahan dengan adanya wisata berjalan, tentunya fungsi daripada embung ini sendiri pun berjalan ya Pak ya. Mudah-mudahan bersinergi dan punya manfaat banyak. Iya betul. Ada lagi Pak Atta? Ya. Itu aja ya berarti ya. Oke Pak Atta, terima kasih atas waktu dan informasinya. Nanti izinkan saya juga menelusur tempat ini. Jadi perlu diperhatikan dan perlu digarisbawahi bahwa tim Explore Misteri Channel mengungkap sisi lain daripada embung ini sendiri karena berkaitan dengan yang namanya ada penemuan koin pada masa kerajaan. Untuk itu nanti Explore Misteri akan mencoba kehadiran Pak ya dan penelusuran seperti apa sisi lain ini. Mohon untuk di garis bawah ya yang saya bilang tadi bahwa misteri ini bukan menunjukkan tempat ini seram, bukan menunjukkan tempat ini istilahnya angker, tapi kami ingin memberitahu bahwa di sini ada wisata yang mana dikelola oleh masyarakat itu sendiri dari pemerintahan desa Karangmukti yang mudah-mudahan ini bermanfaat. Buat teman-teman yang belum tahu bisa lihat dan bisa kepoin nanti ya di deskripsi kami.
main-main sini deh, dijamin seru, dijamin indah, tetap jaga kebersihan dan jaga lingkungan juga Pak ya. Iya, iya. Oke Pak Atta, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Silakan Pak Atta. Kali ini saya juga akan mencoba manggil spiritual kita Bang Ridwan seperti biasa. Dan saya juga minta satu mediator Bang Ahmad untuk mengungkap dan menelisir seperti apa dan dimensi alam gaib di sini. Oke Bang Ridwan, silakan bergabung. Oke. Assalamualaikum Bang Ridwan. Bang Ridwan juga sehat ya. Oke. Bang Ridwan, sebenarnya sih letak wilayah Embung ini sendiri berada di Kampung Lemah Bang di Desa Karangmukti. Dari sisi positif yang tadi saya bilang atau saya sampaikan bahwa Embung Padi ini dulunya sawah. Ya, dan Embung Padi ini sekarang berfungsi untuk pengairan para petani bila mana musim kemarau. Dari secara kebatinan Bang Ridwan, seperti apa dan bagaimana energi yang ada di sini? Kalau untuk energi ya campuran ya. Yang negatif Pasti ya dalam pasti ada negatif dan positif. Lalu seperti apa masa secara batin Bang Ridwan, situasi ini seperti apa dulu? Dulu ini hutan gitu. Lalu Ini ada 2 kerajaan. berarti benar kaitannya masalah koin itu ya? Berarti benar kerajaan di sini ya? Iya, ada 2 kerajaan ini. Oke. Bang Ahmad bisa bergabung dulu Bang Ahmad. Nah, jadi ternyata secara kebanyakan itu kerajaan. Oke Bang Ahmad silakan. Assalamualaikum Bang Ahmad. Waalaikumsalam. Bagaimana pandangan Bang Ahmad juga sebagai mediator nih? Bang Ahmad pun kan sedikit mengerti. Jadi seperti apa situasinya? Ya, memang di dahulunya ada 2 kerajaan ya. 2 kerajaan. Dan di sini ada yang menjaga. Di Embung ini sendiri. Ada yang menjaga. Terus Dengan menjaga, cuma intip dijaga, dijaga. oke. Sekarang kita mencoba penelusuran dulu ke area sekitar ya seperti apa. Jika nanti sudah dirasa cukup untuk penelusurannya, kita akan mencoba melakukan penghadiran. Dan saya minta kesediaan Bang Ahmad dan kita sama. Insya Allah. Oke, terima kasih buat teman-teman sahabat Osmo Street Channel. Kita akan mencoba melakukan penelusuran. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan mencoba penelusuran. Mengingat ya ini embungnya yang cukup luas, kita nggak memungkinkan untuk mengitari ini. Kita cukupkan bisa lihat di sini. Mungkin sampai sana Bang Ridwan ya, depan aja ya. Jadi Bang Ridwan tolong sampaikan situasi yang sebenarnya dari sisi ambil seperti apa di sini. Video Bang Ahmad ya, nggak ada interaksi apa, tolong sampaikan ke saya. Oke, kita lanjut Bang Ridwan. Bang Ridwan. Ada 2 kerajaan. Ya, kita kan belum mengungkap dalam ya. Belum mengungkap dalam ya. Ya, yang kita tahu ya katanya ya Belanda. Terus kerajaan atau Pajajaran atau macam-macam belum. Yang pasti kerajaan. Ya. Ada 2 kerajaan. Nah, kerajaan ini sendiri sebenarnya berdampingan, artinya dia bermusuhan atau enggak? Jadi begini dulu, yang satu kerajaan dulu, lalu timbullah Belanda. Oh seperti itu. Iya. Berarti jauh sebelum Belanda hadir itu ada kerajaan dulu. Kerajaan dulu. Nah, apa benar Bang Ahmad? Kita ingin coba menyamakan informasi yang disampaikan oleh Bang Ridwan dari sudut pandang Bang Ahmad seperti apa? Memang kalau kita tarik ya kerajaan dulu baru datang Belanda. Oh berarti pada saat itu ininya bermula kerajaan sampai akhirnya Belanda datang. Itu Bang Ahmad. Ya, bisa kita lanjut mungkin Bang Ridwan ke sana. Ada apa? Ini ternyata saya pikir gini ya, warga sini cukup kreatif dan ini agar jadi contoh buat desa-desa lain bahwa setiap desa yang agraris atau lebih kepada dominan sawahan bisa ditiru seperti ini. Karena kenapa? Poin pentingnya bahwa di sini ada sumber air atau ada bisa dibilang waduk mini ya, waduk mini itu untuk musimnya mengairi sawah bila mana
tiba musim kemarau seperti itu. Ya, secara positif seperti itu saya pikir cukup menarik dan ya alhamdulillah warga setempat sangat Antusias. artinya saking kreatifnya selain ini berfungsi sebagai pengairan sawah dijadikan juga wisata lokal ya untuk keluarga-keluarga kecil atau sanak famili ingin bahasa orang kita ya nih nyari angin segar dan juga di sini mungkin dijajakan juga beberapa pedagang-pedagang untuk menjajakan dagangnya yang bila mana orang berkunjung ya, gitu sih. Ini juga bakal kayaknya taman-taman ya dia. Ya ini kan buat taman kolam ikan kayak. Ya dari tempat ini sih cukup progres, cukup menarik ya. Ya kembali ke isi mistisnya nih. Sejauh ini bisa cukup nggak bang? Bisa dilakukan pembuktian atau mediumisasi? Kalau saya sih bisa-bisa aja. Gitu. Maksudnya sampai sini ada lagi yang disampaikan oleh Bang Ridwan atau Bang Ahmad? Ada. Apa? Ada sosok tua. Katanya di depan mau apa? Oh gitu. Jadi dia komunikasi dengan Bang Ahmad. Ada sosok perempuan dia nanya mau ngapain? Mau apa? Bang Ahmad sendiri udah menyampaikan belum? Menyampaikan. Sudah Lalu ingin menyisiri yang dahulunya ini Seperti apa? kerajaan. Setelah kerajaan itu sudah rata berganti, ada pokoknya zaman tolong Bang Ahmad ataupun Bang Ridwan sampaikan siapapun dan pada siapapun yang bertanya secara kebatinan Bang Ahmad bahwa di sini kami Explore Mystery Channel ingin tahu sejarah daripada terjadinya embung sendiri. Ini maaf Bang. Ini kayaknya seorang putri Bang Muhammad ya. Iya. Seorang putri. Ini kayaknya ada sangkut pautnya sama Yontin. Oke, nah ini menarik ya. Dari gambaran Bang Ahmad tadi ada sosok wanita yang berkomunikasi secara kebatinan bahwa sosok putri. Ya mungkin apakah ada kaitannya dengan Liontin atau yang ditemukan oleh masyarakat yang ada di sini? Simak terus, kita akan melakukan mediumisasi atau penghadiran dan pembuktian. Ya, kita sudah berada di lokasi yang berbeda, tepatnya di depan embung itu sendiri, karena seperti yang Pak Atta sampaikan tadi berkaitan dengan embung, yaitu pintu air ada di sebelah sini. Coba kita lihat pintu air seperti apa. Sesuai informasi Pak Atta sih ada pohon beringin juga di sini, bisa dilihat. Pohon beringin besar yang zaman dulu. Itu dia Ada sekarang. kita lihat. Sebenarnya walaupun saya nggak ngerti apa-apa, tapi saya bisa merasakan energi itu besar. Nah ini bisa dilihat di samping nggak? Ya. Nah, bisa dilihat dulu ini. Ini dimaksud pohon beringinnya ya. Ini banyak nih pohon beringinnya. Nah ini bilang tadi Pata ya? Pata. Ya, Pata. Bang Ahmad, seperti yang Bang Ahmad lihat pohon beringinnya seperti ini. Ada sosok apa aja dan masalah sosok ya. Sosok ada. Cuma sosok ini tidak mau berkomunikasi. Kalau memang makhluk yang nggak mau berkomunikasi, ini jangan kita. Tapi menurut Ahmad tepat nggak di sini untuk melakukan penghadiran? Di sini ya. Cuma kalau bisa ke depan. Kalau kita ikutin sesuai Ahmad. Saya di sini cukup Bang. Ya, itu aja. Oh iya, pohon juga ya? Udah, di sini Pak. Oke, sahabat Explore Mystery Channel, sekarang kita sudah bersama Bang Ridwan dan Muhammad. Kita berada tepat di depan bumi dan juga di sini juga terdapat pohon beringin. Namun makhluk yang ada di pohon beringin itu tidak mau berkomunikasi. Tapi tidak sampai di situ, kita akan mencoba melakukan mediumisasi atau penghadiran untuk pembuktian cerita sejarah daripada tempat ini seperti apa. Mudah-mudahan makhluk yang hadir kepada Raga Bang Ahmad bisa memberikan informasi dan pencerahan buat warga Lemah Abang itu sendiri ya, dan terutama buat para sahabat Explore Mystery yang ada dimanapun berada. Bang Ridwan bisa dimulai? Oke, silakan. Assalamualaikum. Ngapain kalian kesini? Assalamualaikum. Selamat malam.
Selamat Oke. malam. Ini kan siapa saya berbicara? Anda penunggu di sini? Iya, Penguasa? banyak. Banyak. Bukan saya saja. Betul. Dengan siapa saya berbicara boleh tahu? Saya berjaga. Penjaga di mana? Yang ada di sini. Pintu air. Iya. Apa kalian? Saya datang ke sini untuk melakukan mencari informasi tentang embung yang ada di sini. Untuk supaya kami menjadi tahu sejarah daripada embung itu sendiri dan masa lampaunya itu seperti apa. Aja. Lalu Anda hidup di masa kerajaan apa pada masa Belanda itu sendiri? Anda sebagai apa waktu itu di kerajaan? Oke. Seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa di sini ada 2 kerajaan, betul. Nah, kerajaan itu sendiri itu seperti apa, Mas Alonso? Dan kerajaan apa kalau boleh tahu? Raja besar. Kenapa? Dulu raja karena masyarakat tidak ada raja yang sekarang Menjadi apa? Jadi itu kerajaan yang dipakai embung itu. Yang berarti tempat yang dijadikan embung itu adalah kerajaan. Itu yang depan embung. Kerajaan juga kan? Itu yang Anda maksud pengacau siapa? Macam Dari kerajaan apa itu? Kalau saya boleh tahu. Maaf. Kerajaan kamu itu, maaf ya, dari apa gitu maksudnya? Kerajaan apa namanya? Oke, yang Anda bilang tadi kerajaan itu merintis, berarti kerajaan Anda lebih dulu berarti di sini. Iya. Karena itu terjadi. akan timbul kerajaan saya yang sangat besar di zaman sekarang. Saya menantikan kerajaan saya bangkit. Kalau boleh tahu kerajaan apa namanya? Singgosari. Singgosari. Maaf, bisa disebutkan sekali lagi kerajaan apa? Kerajaan Singosari namanya Menjadi Kerajaan Sari. kerajaan Sari. Apa diganti oleh si pengacau yang tadi itu yang Anda maksud? sang raja. Berarti sampai saat ini kalian atau para kerajaan-kerajaan itu tetap ada. Tidak ada. Tapi dari kerajaan saya tidak. Keberadaan warga di sini. Jadi Anda tidak mengganggu. Berarti ketika masyarakat ingin membangun apapun dipersilakan. Ya. Nah, jadi buat para warga di sini, terutama pengelola atau mungkin pemerintah desa setempat, seperti yang disampaikan makhluk yang masuk kira Bang Ahmad, beliau ini pada masa kerajaan menyampaikan bahwa silahkan membangun apapun di sini, silahkan. Cuma satu pesannya tetap harus dijaga. Seperti itu. Lalu apa yang mau Anda sampaikan lagi? Iya. Betul.
Oke, terima kasih informasinya. Oke, jadi buat teman-teman atau siapapun yang ingin bergabung dengan Embung silahkan, karena beliau juga merasa sudah aman, tentram, dan dia sudah mengizinkan dari sudut yang lain. Terima kasih atas informasinya. Mau keluar sini atau dibantu? Dibantu. Oh, Saya rasa masih belum cukup ya informasi kita, karena memang makhluk yang memasuki Raga Bang Ahmad itu makhluk yang pada masa kerajaan, betul Bang Ahmad ya? Jadi di sini itu tepatnya pintu air ini pintu kerajaan namanya, Pintu kerajaan. Ya. Terus ada energi lagi kan? Masih ada yang lebih besar lagi. Jadi Bang Ahmad ada yang bisa disampaikan pasca tadi kan biasa kan Bang Ahmad ketika dimasuki raganya selalu biasanya suka berpindah posisi. Iya. Yang Bang Ahmad dia dan yang Bang Ahmad rasakan pada saat bertukar posisi dengan makhluk tadi seperti apa Bang? Ya seperti jadi ya emang saya hidup di zaman sekarang jadi berbalik. Saya hidup di zaman kerajaan, memang benar. Di sini ada kerajaan, ada pasar, Jadi, di masyarakatnya juga benar-benar tentram, nggak ada nggak ada huru hara atau ya. apa. Cuma mungkin yang ngeganjal tadi ya ada orang yang pengacau itu ya, yang ingin menyanyi kerajaan. Berarti ada ya, apa kerajaan itu Singgosari Om? Kerajaan Singgosari ya. Ya yang dinamakan namanya kerajaan pasti terlebar luas. Tapi memang tadi makhluk tersebut juga menyampaikan bahwa mempersilahkan untuk aku entah itu membangun, mengembangkan, bahkan berkunjung dipersilakan. Dari energi ini kan bisa dibilang kategori energi positif sih ya, lebih tepatnya. Nah dari sisi positif energi yang negatif, saya jujur sih ingin tahu gitu. Bukan saya sih, tepatnya kami ya ingin lebih tahu situasi seperti apa setelah itu. Gimana kira-kira Bang Ridwan atau Muhammad? Kalau untuk ya kita bukan mencari sosok yang dinamakan makhluk negatif, pasti ya berbulu bikin caling kan kita nggak tahu juga apa ada ya. Kalau kita cari terus pasti ada, cuma kan kita nggak mau persulit dah ya kalau bisa agak ke depanan baru. Oke, coba kita coba ya untuk mencari informasi ini bisa. Bang, beda. Ini beda ya? Ternyata seperti yang disampaikan Bang Ahmad, kalau kita ke depanan ternyata ini udah beda wilayah ya Bang. Beda wilayah. Bang Nandar ya, saya ingin Bang Nandar. Bang Nandar bisa bergabung, ada Bang Nandar? Oke, sekarang Bang Nandar bisa bergabung. Oke, Assalamualaikum. Selamat malam Bang Nandar. Anda sehat? Oke. Bang Nandar, tadi kita udah komunikasi di sini bahwa ada makhluk yang ternyata hidup pada masa kerajaan. Atau Bang Ahmad, ketika kita maju lebih sedikit, kembali kita mengatakan bahwa ini batas Amin sendiri. Bang Nandar, yang Bang Nandar rasakan seperti apa ketika sudah beralih di tempat ini, tempat lain? Ya. Ini beda sih. Awalnya beda. Bang Nandar ini seperti apa sih gambarnya, situasinya di sini seperti apa yang Bang Nandar lihat? Oh, yang seperti ini. Kalau saya lihat ini, Bang Nandar kenapa kok kayak berat sekali? aduh ya Allah. Kenapa Bang? Kira-kira bisa terkontrol nggak sama Bang Nandar? Kalau yang ini, mohon kalau bisa Bang Ahmad ya yang hadirin ya. Ya, saya mohon Bang Ahmad ya. Bang Ahmad ya. Jadi begini ya, kita bukan ini ya, kalau bisa kita hadirin dua sosok. Satu yang Bang Nandar tadi yang berkomunikasi, Yang siang kayak itu berarti ya? Ya, biar dapat informasi lebih jelas ya mungkin ya. Kalau bisa yang itu dulu ke Ya udah, silakan. Bang Ahmad,
baru nanti sakit Ya, bisa menyesuaikan mungkin ya. Ya, silakan Bang juga. dimasukin nggak Mamat mas Assalamualaikum. Kamu bilang sama siapa? Saya tidak mengungkap, saya ingin tahu masa lampau sejarah embung ini. Itu baru Betul, ini baru kan? Yang saya pertanyakan hubungan dengan koin dan orang yang sakit karena menemukan koin tersebut. Betul. Kenapa harus ada batasan? Ada apa pada masa itu? Oh, berarti Anda yang dibilang pengacau tadi, makhluk yang masuk. Kenapa Anda ingin merebut kekuasaan itu? Dan berhasil. Lalu kenapa sekarang kamu punya wilayah masing-masing? Kalau emang kamu waktu itu berhasil, kalau tidak wilayah ini mulai akan juga. Betul. Betul, Anda pengacaunya. Anda bilang berhasil merebut kerajaan yang ada di sini. Tapi kenapa sekarang kamu punya wilayah tertentu? Apa ada perjanjian? Tidak ada. Kalau sebelah sana sudah lain kekuasaan. Sebelah sana. Oke, kalau emang ini berbeda kekuasaan, saya ingin tahu di tempatan seperti apa pada masa dulu. Kerajaan apa? Kerajaan Sari. Karena yang membuat nama Kerajaan Sari itu Anda. Betul. Kenapa tidak lama? jadi apa dibuat Berarti pada masa kerajaan waktu itu runtuhnya seperti apa? Waktu kelak nanti akan timbul kerajaan Anda. Masa kapan? Masa yang akan datang? Waktu yang sangat lama. Apa Anda punya pasukan? Anda bisa melakukan apa aja di sini? Kamu terganggu nggak kedatangan kami di sini? Tidak. Betul. Berarti Anda sudah tidak ikut campur urusan dunia. Makanya Anda bersikap lembut sebenarnya. Biasanya makhluk yang ketemu dengan kami agak aktif ya Bang Ridwan. Ini Anda agak karena udah nggak mau campur sama manusia. ada yang bisa disampaikan lagi kepada kami informasi pada masa dulu dan pesan Anda seperti apa buat masyarakat yang ada sekarang yang menjaga embung ini? Lindungi. Oh, dari tangan manusia-manusianya. Kenapa? Maksudnya? Saya pengulang ini kan ada sosok
ada sosok ular tapi ada mahkotanya. Oh, itu berarti gimana ya? Sosok ular besar itu yang ada mahkotanya apa mengganggu kamu? Siapa dia? Ada lagi. Jadi sana seberang sini juga nggak jauh, ini udah beda kerajaan. Berarti sini benar-benar banyak kerajaan waktu itu ya. Oh jadi si ular ini pengen mengganggu. Oh jadi Anda yang mengganggu? Oh kamu mengganggu? Ingin menguasai juga. Oh jadi kamu nggak mau ikut campur urusan dunia, tapi di alam kamu masih bertarung dan masih bersaing. Jadi gini ya, buat sahabat Explore Mystery Channel, ternyata di sini dari jarak penghadiran yang pertama itu sosok dari kerajaan, dan sekarang sini berbeda penguasanya. Namun yang dibilang dan dimaksud tadi bahwa ada pengganggu yang ingin mengganti kerajaan dari Singgosari menjadi kerajaan Sari, ya ini beliau ini yang menjadikan kerajaan Sari, namun tidak bertahan lama. Ada lagi yang disampaikan oleh kami? Silahkan. Tujuan saya datang ke sini ingin mencari tahu masa lampau agar berdasarkan informasi yang saya dapat untuk menjaga tempat ini. Betul. Iya. Betul. Justru karena ada liontin dan ada batu merah itu yang membuat saya tertarik. Informasi yang jelasnya seperti apa? Mitos atau fakta? Gitu. Mitos atau fakta? Nah, terus? Betul, danau. Oh, jadi kamu menamakannya Bung Sari. Oke, ada lagi nggak? Kalau udah, berarti bisa keluar ya. Silakan keluar sendiri atau dibantu. Silakan. Silakan. Bang Nana kenapa? Kak, sepertinya kayak ada kesulitan gitu. Ya tadi kan yang benar-benar ini banget yang dasar dan ada gitu. Namun karena memang berbeda kuasaannya, jadi siapa tuh nggak bisa masuk Bang Nandar. Jujur saya pribadi masih kurang greget ya, artinya benar memang pada masa lampau itu seperti kerajaan, tapi lebih otentiknya lagi seperti apa saya juga masih penasaran sama informasi. Nah, jadi ini Bang Nandar menunjukkan lokasi ya, spot di mana siapa yang ingin berinteraksi. Mudah-mudahan kita mendapat informasi yang lebih jelas dan lebih padat, akurat. Akurat. Bukan tidak akurat, tapi pun akurat, hanya mungkin kurang tepat lah pandangannya yang berbeda. Oke, Bang Nandar udah dapat energinya. Oke, silakan Bang. Berarti sendiri atau dibantu? Ayo dibantu. Bismillah. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Apa betul ini sosok kakek yang dimaksud Bang Nandar? Raga yang kakek masukin di sini.
kakek mau menyampaikan apa kepada kami kayak? Oh, berarti kakek sudah tahu kedatangan kami di sini. Jadi gini kayak, sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu kenyamanan di tempat ini. Pertama, ini wilayah kakek itu sendiri kan. Jadi saya mohon izin, saya datang ke sini bersama teman-teman untuk mencari informasi dan menggali informasi yang terkait masalah koin atau liontin yang ditemukan oleh masyarakat sini. Dan ternyata masyarakat yang menemukannya itu mengalami kesakitan dan sebagainya. Begitu. Oh, berarti kakek bukan jamin kerajaan. Lalu berarti kakek hidup di pada masa zaman Belanda. Pada masa Belanda, kerajaan itu apakah masih ada? Tidak ada. Lalu seperti apa gambaran masa lampau pada saat kakek hidup? Lalu pada masa penjajahan Belanda waktu itu apa sempat mengalami perang? Dengan cara apa? Apa kek? Ya, itu sampai jauh. Berarti pada saat waktu itu di sini jadi pembunuhan juga. Lalu pakai ada yang mau disampaikan nggak kepada kami yang hidup di zaman sekarang? Jadi buat para masyarakat yang sini, kakek berpesan silakan bangun embung ini sebesar dan semegah mungkin, namun jangan dikotor. Amin. 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 Alhamdulillah. Jadi kakek berpesan bahwa insya Allah di tempat ini embung ini akan menjadi besar dan bisa membantu masyarakat yang di sekitar sini, tentunya menolong di kesulitan. Betul ya? Lalu apalagi yang bisa? Baca asma Allah. Baik, oke. Ini bantu dikeluarin masuk dong ya. Siap ya. Banda, jadi gini dari penelusuran kita ya udah 3 makhluk yang masuk, memang reaksinya biasa saja ya. Sekali lagi karena tadi beliau mengatakan mereka sudah damai di sini walaupun masing-masing ada wilayahnya. Adapun makhluk negatif yang disampaikan Banda tadi mungkin karena faktor
ada kita di sini sedang aktivitas, makanya dia datang betul gitu. Gimana, ada video lain? Ya mungkin yang tadi itu yang bilang Menunggu. bukan yang menunggu. Iya. Jadi sosok Raja Ular itu ya sama yang tadi. Ya mudah-mudahan Bang aman. Gimana Bang Otar? Ya kalau untuk pengadilan lagi ya kalau untuk saya mah cukup atau pengadilan. Cukup ya, karena informasi udah jelas sih. juga. Ya. Iya, pasti informasinya terkait dengan yang tadi itu. Paling nggak kalau yang ini kerajaan yang sama ada emang ungkapnya. Oke, berarti buat sahabat ternyata penelusuran kita kali ini memang bukan tidak asik sih ya, tapi memang sudah tepat sasaran. Hanya memang informasi sudah jelas, padat ya. Mungkin kiranya cukup kali ya. Cukup aja ya. Nah, sebenarnya begitu tadi. Jangan bawa Cuman dia berpesan ya. Cuma satu aja sih. Satu aja. Lindungi tempat ini, jangan kotor. Bahkan ketika ini lokasi ini ketika dibangun semoga mungkin pun insya Allah berhasil. Ya buat para masyarakat Mekarbukti juga, buat kampung Lemah Abang, Mekarbukti, terutama kampung Lemah Abang, insya Allah ya kita buktikan, kita tunggu mudah-mudahan doa daripada kakek atau leluhur yang ada di sini mengatakan bangun semegah mungkin, insya Allah bisa membantu masyarakat di sekitar. Dan cuma satu pesannya, jangan kotori tempat ini. Ya, itu aja sih dari kami ya. Kalian cukup sekian buat penelusuran dan randomisasi ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi informasi yang cukup terang benderang terkait masalah Liontin, karena terkait dengan itu sudah jelas menandakan bahwa pada saat itu ada masa kerajaan. Adapun ketika orang yang menemukannya sakit-sakit mungkin itu karena efek energi itu sendiri ya. Tadi juga kalau emang ada teori mah kita hadirin. Ya, betul. Kalian kita doakan. Oke, kita cukupkan saja sampai sini. Mudah-mudahan informasi ini cukup menarik atau cukup bermanfaat buat teman-teman atau terutama warga Lemah Abang sendiri ya yang ada di sini. Terus selalu dijaga, mudah-mudahan tempat ini berkembang dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Amin. Kita cukup sekian. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.